Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita. Masih dalam baca kitab Qawaidul Usul wa Ma'aqidul Fusul karya Al-Imam Al-Allamah Abdul Mu'min Ibn Abdul Haq Al-Baghdadi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Thumma qala rahimahullahu ta'ala wal mukhassisatu tis'atun. Dan mukhassisat yang mengkhususkan itu ada 9. Disebutkan oleh para ulama wal mukhassisat maksudnya apa? Adillatul mukhassisat. Dalil-dalil yang mengkhususkan. Nah, boleh jadi kita bertanya, maksudnya mukhassisat ini apa? Ya dalil. Dalil yang mengkhususkan itu ada 9. Qala rahimahullahu ta'ala al-hissu. Yang pertama kata beliau ada dalil hiss. Ka khurujis samai wal ardi min tudammiru kulla syai'in. Dari yang menunjukkan akan keluarnya langit dan bumi dari keumuman firman Allah Subhanahu wa taala tentang angin yang Allah utus untuk menghancurkan kaum Ad. Kata Allah tudammiru kulla syai'. Angin tersebut menghancurkan segala sesuatu. Syahidnya mana? Kulla syai'. Kata Allah, angin yang Allah utus ini menghancurkan kulla syai', segala sesuatu. Asalnya yang nampak dari ayat, dari keumumannya, itu angin ini menghancurkan langit dan bumi dan apa saja yang berada di sekitarnya. Hanya saja dengan his, dengan panca indera kita melihat hari ini langit dan bumi masih utuh, masih ada, tidak terjadi apa-apa. Alhamdulillah. Berarti his kita yang menunjukkan akan masih adanya langit dan bumi mengkhususkan langit dan bumi dari keumuman ayat. Berarti yang dimaksud oleh ayat tudammiru kulla syai', angin yang Allah utus kepada kaum Ad menghancurkan segala sesuatu, itu apa? Ya kampungnya, negerinya kaum Ad. Tidak menghancurkan segalanya. Maksudnya kulla syai' ay fi tilkumul qaum. Setiap sesuatu yang ada pada kaum itu. Tidak setiap sesuatu yang ada pada alam semesta secara umum. Paham ini? Ini pengkhusus yang pertama. Tsumma qala rahimahullahu taala wal aqlu. Ini pengkhusus yang kedua atau dalil pengkhusus yang kedua yaitu akal. Wa bihi kharaja man la yafhamu min at-taklif. Dan dengan dalil akli inilah keluar siapa yang tidak paham, maksudnya terhadap taklif, yaitu as-saghir wal majnun. Minat taklif, dari taklif itu sendiri. Apa maksudnya? Ketika datang dalil-dalil taklif secara umum, ya ayyuhan nasu'budu rabbakum, wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Keumumannya mana? Ayyuhan nasu, mencakup setiap manusia. Berarti masuk di dalamnya apa? Secara zahir, orang gila, anak kecil, semua masuk. Tapi dengan dalil akli. Dalil akli menunjukkan bahwa siapa yang tidak paham terhadap khitabus syara' maka tidak masuk dalam taklif. Paham ini? Nah, paham ini tak? Nah, hanya saja faidah disebutkan oleh para syurrah di antaranya Syekh Abdullah Fauzan dalam syarahnya Taisirul Usul. Kata beliau, sebagian ulama ada yang menolak akan dua pengkhususan yang pertama ini untuk menjadi dalil taksis. Kenapa? Karena yang rajihnya menurut mereka ayat yang digunakan atau ayat umum yang digunakan yang dikhususkan dengan kedua mukhassis yang pertama yaitu al-his dan akal, ini bukan ayat yang umum yang ditaksis. Melainkan hakikatnya dia adalah ayat umum allati yuradu bihi atau biha al-khas. Dia am alladhi yuradu bihi al-khas. Dan ini sudah lewat di mana? Di al-usul min ilmil usul. Kenapa? Karena memang dari asalnya kita tidak menginginkan atau mukhatib atau mutakallim memang tidak menginginkan apa yang telah
dikhususkan. Atau dengan kata lain tidak menginginkan dengan khitabnya keumuman lafaz, melainkan yang diinginkan adalah kekhususannya. Paham ini? Sama itu contoh yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatu, segala syai', dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengkhabarkan dirinya bahwa dia adalah syai'. Kata Allah, "Qul ayyu syai'in akbaru syahadah? Qulillah syahidun baini wa bainakum." Dan diantaranya juga firman Allah SWT, "Kullu syai'in halikun illa wajhahu." Nah ini Allah sendiri yang menghabarkan ya, bukan mensifati apalagi menamai, menghabarkan tentang dirinya bahwa dia adalah syai'. Berarti secara zahir ketika kita membaca ayat Allahu khaliqu kulli syai'in, secara zahir ya, Allah Subhanahu wa taala masuk di dalamnya. Tapi naudzubillah, makna ayat ini batil. Makanya mau tidak mau kita mengatakan ayat ini apa? Dikhususkan. Menurut pendapat yang mengatakan itu dikhususkan. Dan kita mengatakan ayat ini memang asalnya tidak mungkin Allah inginkan ini umum memasukkan dirinya di dalamnya, melainkan dia inginkan makna khusus mengecualikan dirinya sendiri. Paham tidak ini? Ini faedah sebenarnya muraja dari apa yang telah berlalu. Tsumma qala rahimahullahu taala wal ijma'. Ini pengkhusus yang ketiga dari dalil-dalil yang mengkhususkan dalil yang umum. Ada ijma'. Hanya saja beliau bawakan masalah. Kata beliau, wal haqqu annahu laysa bi mukhassisin bal dalla ala wujudihi ay wujudi mukhassisin. Tapi yang benarnya wallahu taala alam bahwasanya dia yaitu ijma' laysa bi mukhassis. Dia bukan dalil yang mengkhususkan, melainkan dia hanyalah apa yang menunjukkan akan adanya dalil yang mengkhususkan. Kenapa? Karena sudah berlalu bahwa ijma' ikhwas kalian, tidak ada ijma' kecuali pasti dibangun di atas apa? Di atas dalil. Paham ini? Nah, berarti ketika kita mengatakan ijma' mengkhususkan dalil di atas pendapat yang mengatakan yang benarnya bukan dia yang mengkhususkan melainkan dalil, nah berarti sejalan dengan asal dari ijma'. Karena memang ijma' asalnya bukan dalil tersendiri, melainkan dia dalil yang dibangun di atas dalil yang lainnya, itu Al-Qur'an dan Sunnah. Makanya kata beliau wal haq, dan yang benarnya ijma' itu sendiri bukan mukhassis. Karena asal sebenarnya ijma' dia asalnya bukan dalil, tapi dia menjadi dalil syar'i karena dibangunnya dia di atas dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Makanya kata beliau, dia bukan mukhassis, tapi dia hanya menunjukkan akan dalil takhsis. Paham tidak ini? Yaitu dalil yang ijma' itu dibangun di atasnya. Jadi bukan ijma'nya yang mengkhususkan, tapi dalil ijma'nya yang mengkhususkan. Jadi bedakan ijma' dan dalil ijma'. Kalau ijma' ya kesepakatannya. Kalau dalil ijma', ini dalil yang kesepakatan itu dibangun di atasnya. Jadi jadi kata beliau wal haq, dan yang benarnya wallahu taala alam, ijma' itu sendiri bukan mukhassis. Melainkan yang menjadi mukhassis adalah dalil ijma', dan ijma'nya itu hanya menunjukkan akan dalil ijma' yang menjadi mukhassis. Paham tidak ini? Paham ya saudaraku? Paham. Masya Allah. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala wan nassul khas. Ini mukhassis yang keempat, yaitu nas yang khas. Seperti sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la qat'a illa fi rub'i dinarin. Tidak ada hukum potong tangan kecuali pada 1/4 dinar. Wala yushtaratu ta'akhuruhu. Sebelum itu kita bahas dulu. Contohnya kata beliau ini la qat'a illa fi rub'i dinar. Ini dalil khusus. Dari sisi mana? Dari sisi dia mengkhususkan firman Allah Subhanahu wa taala yang umum, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Al-ayah. Dan untuk seorang pencuri laki-laki maupun perempuan, maka potonglah tangan setiap dari keduanya. Paham ini? Nah, sekarang yang menjadi masalah
Faqta'u di sini umum kan? Kami umum ki. Dia mencakup pencurian yang kecil ataupun besar. Tidak ada batasannya. Ya, karena faqta'u di sini kalau secara umum kita amalkan, biar orang curi sendal di masjid ini, potong tangan. Tidak ada kata, pokoknya curi apa saya dicuri, potong tangan. Biar ale-ale dicuri di warung ini, potong tangan juga ini. Paham ini? Tapi datang hadits Nabi SAW mengkhususkan keumuman dari ayat ini. Yang nampak dari ayat ini, yaitu apa? Sabda beliau, la qat'a illa fi rub'i dinar. Tidak ada hukum potong tangan kecuali pada 1/4 dinar. Ini luar biasa juga dinar ya. Dinar itu berapa? 1 dinar. Harga sekarang. 1 dinar itu berapa gram emas? Kita lihat dulu ya. 1 dinar berapa gram emas? 1 dinar berapa gram? Kita lihat. 4,25 gram. Paham ini? 4,25 gram. Nah, ini 1 dinar. Dia bilang tadi 1/4. Berarti 1, sekian. 1,05. 1,07 lah sekian. 0,8. 1,08. Anggaplah 1 gram. Nah sekarang ini emas 1 gram berapa saudara? 2 juta. Tiba-tiba orang curi sendal di masjid, potong tangannya. Nah ini, bisa enggak? Anda. Kalau dia mengatakan, saya beramal di atas keumuman ayat. Pokoknya ada pencuri, potong. Mau dia curi teh gelas saja atau panter, potong tangan. Paham ini? Anda saudara, dikhususkan dengan sabda Nabi. Tidak ada hukum potong tangan kecuali rubu' dinar, 1/4 dinar atau sekitar 1,07 atau 0,8 gram emas, kalau dirupiahkan sekitar 2 juta lebih. Nah ini mengkhususkan. Yang menjadi syahid kita, apa yang mengkhususkan di sini? An-nassul khas, nas yang datang secara khusus memang. Amin. Wala yushtaratu ta'akhuruhu, ini masalah dalam pembahasan nasul khas. Kata beliau, wala yushtaratu ta'akhur. Tidak dipersyaratkan terakhirnya nas khas ini datang setelah nas yang umum sehingga dia bisa mengkhususkan yang umum. Kenapa dibahas? Karena sebagian ulama ada mempersyaratkannya wa anhu, dan darinya. Dari siapa ini? Kalau Imam Abdul Mu'min Al-Hambali mengatakan anhu, berarti dari Imam Ahmad. Sama kalau dia mengatakan wa fi riwayah, atau dia mengatakan fi ahadir riwayataini, sama. Yang dimaksud siapa? Al-Imam Ahmad rahimahullah. Dan darinya, dari Imam Ahmad, beliau mengatakan bala. Tiada lain harus dipersyaratkan apa? Ta'akhurnya nasul khas dari nasul am. Baru bisa dikatakan nasul khas mengkhususkan yang am. Fayuqaddamul muta'akhiru wa in kana aman. Bahkan kata beliau, tetap diutamakan yang mutaakhir walaupun yang mutaakhir ini umum. Paham ini? Jadi ternyata beliau tidak hanya mempersyaratkan ta'akhurnya sesuatu ini khusus pada khas yang mengkhususkan yang am. Tapi kata beliau, kalau misalkan sebaliknya yang terjadi, malah nas am yang datang terakhir daripada nas khas, maka tetap kita beramal dengan apa? Menurut Imam Ahmad ini, kalau am yang datang terakhir, am saudara. Karena kata beliau di sini, fayuqaddam al-mutaakhir. Kan tadi kita pembahasan nasul khas mengkhususkan yang am. Kemudian beliau sebutkan dalam hal ini tidak dipersyaratkan nasul khas bisa mengkhususkan yang am, harus dia terakhir, tidak dipersyaratkan. Kenapa dibahas? Karena Imam Ahmad dia persyaratkan masalahnya. Bahkan Imam Ahmad bukan hanya mempersyaratkan taksisul am dengan ta'akhuri al-mukhassis,
Tidak hanya mempersyaratkan pengkhususan umum dengan terakhirnya dalil pengkhusus. Karena Imam Ahmad bahkan mengatakan kalau sebaliknya yang terjadi, justru dalil umum yang lebih terakhir daripada dalil khusus, tetap kita ambil yang umum. Paham ini? Nah, ini beliau seakan-akan menyamakan pembahasan takhsisul am dengan pembahasan nasakh. Mempersyaratkan ta'akhur. Paham ini? Atau muqaranah. Paham tidak ini? Kaqauli al-Hanafiyah. Sebagaimana ucapan orang-orang Hanafiyah. Paham ini? Kemudian kata beliau, fayakunu naskhan lil khas. Ini natijahnya. Jalan keluar atau kesimpulan dari pendapatnya Imam Ahmad. Kalau kita mengatakan memang wajib kita mengetahui tarikhnya, kita bisa pastikan dulu bahwa mukhassis itu lebih terakhir daripada mukhassasnya atau lafadz am, maka fayakunu naskhan lil khas. Kalau itu terjadi pada dalil umum, kita mengatakan berarti lafadz umum ini menjadi pengkhusus atau penghapus dari dalil yang khusus. Kan tadi beliau bilang, tidak hanya khusus yang harus terakhir, kemudian kita beramal di atas kekhususan. Bahkan kalau datang yang umum tapi dia yang terakhir, kita katakan beramal dengan yang umum. Berarti kalau begitu natijahnya kita katakan yang umum ini menghapus yang khusus. Kama law afradahu ay kama law afrada al khas. Atau tunggu dulu ya. Kama law afradahu Taib. Sebagaimana kalau dia mengkhususkan lafadz yang umum. Afradahu ay afrada al-am. Apa maksudnya sekarang? Kalau ada yang orang mengatakan misalkan la tu'ti ahadan syai'a. La tu'ti ahadan syai'a. Paham ini? Kemudian dia diam. Setelah dia diam baru dia mengatakan a'ti Zaidan. Paham ini? Sekarang la tu'ti ahadan syai'an ini lafaz apa? Umum. Jangan sama sekali kau berikan seorang pun di dalam sesuatu apapun. Umum. Tiba-tiba dia diam. Kemudian setelah itu dia mengatakan a'ti Zaidan. Kasih Zaid. Ini lafazku. Yang mana yang lebih terakhir datang? Khusus daripada yang umum. Makanya kita katakan yang khusus ini menghapus yang umum. Nah, ini asalnya di pendapat Imam Ahmad. Tapi kalau dia terbalik, khusus dulu baru umum. La tu'ti Zaidan. Paham ini? La tu'ti Zaidan. Syai'an. Jangan engkau berikan Zaid sesuatu apapun. Paham ini? Jangan engkau berikan Zaid sesuatu apapun. Paham ini? Kemudian saya mengatakan a'ti Zaidan kulla syai'. Berikan Zaid segala sesuatu. Ini dari umum ke apa? Dari khusus ke umum. Apa yang kita katakan ini? Yang mana yang terakhir umum atau khusus? Umum. Kita mengatakan berarti umum menghapus khusus. Kata beliau kamalau afrodahu. Sama saja kalau dia mufradkan. Maksudnya apa? Kalau kita mengatakan khusus menghapus umum atau umum menghapus khusus, berarti sama saja. Ya, kalau kita mufradkan apa? Yang umum. Karena kan sudah dihapus yang khusus. Paham itu? Karena kita kan belajar nasakh ini. Membahas tentang nasakh. Bukan lagi taksis. Karena kalau pembahasannya nasakh, berarti yang mansukh sudah hilang. Berarti yang nasikh dia mufrad sudah menyendiri. Gitu? Jadi tidak ada artinya itu lafadz yang dihapus tadi. Makanya kata beliau sama aja kalau dia mufradkan. Fa'ala hada. Maka di atas ini. Mata juhilal mutaqaddimu ta'arada. Kapan tidak diketahui siapa yang pertama datangnya dan siapa yang terakhir. Maka terjadilah ta'arud.
lihtimalin naskhi bi ta'akhuril am, karena memungkinkannya terjadinya nasakh dengan lebih terakhirnya datang lafaz umum, wa ihtimalit taksis bi taqaddumihi ay bi taqaddumil am, dan memungkinkannya terjadi taksis kalau amnya yang datang pertama. Jadi ini keharusannya kalau kita berjalan di atas qaulnya Imam Ahmad. Karena di atas qaul Imam Ahmad dia persyaratkan harusnya ta'akhur. Kalau yang ta'akhur yang datang terakhir adalah lafaz khas daripada lafaz umum, berarti kita terjadi apa? Taksis. Tapi kalau yang datang terakhir adalah lafaz umum daripada lafaz khusus, maka kita mengatakan yang umum menghapus yang khusus. Ini dua keharusannya. Paham gini? Paham tidak ini? Hanya saja ini saudaraku pendapat yang lemah. Pendapat yang lemah. Karena sebenarnya dia hanya bersandarkan kepada satu dalil yang juga diperselisihkan. Satu hadits yang diperselisihkan. Dan dibantah oleh para ulama. Dan disebutkan oleh sebagian syurah, di antaranya Syekh Abdullah Fauzan, beliau mentarjih qaul yang pertama yang menunjukkan akan tidak dipersyaratkannya. Karena kata beliau, dengan menjalankan atau memegang pendapat yang pertama ini, kita bisa mengamalkan dua dalil. Paham tidak ini? Ya toh? Karena kalau kita pegang pendapat pertama, otomatis kita amalkan yang umum, kita amalkan yang khusus. Dengan apa? Dengan mengkhususkan yang umum, ya kan? Nah, adapun kalau kita beramal dengan yang kedua, kita hanya mengambil salah satunya, karena yang lainnya sudah dinasakh. Paham ini? Kama qala rahimahullah ta'ala wa qala ba'dul hanafiyah al-kitabu la yukhassisus sunnata. Sebagian orang-orang Hanafiyah mengatakan bahwa Alkitab atau Al-Quran tidak bisa mengkhususkan as-sunnah. Ini masalah sebenarnya mudhafah, didhafahkan kepada pembahasan tentang an-nassul khas. Masih dalam pembahasan an-nassu al-khas. Ini masalah yang kedua, karena orang-orang Hanafiyah mengatakan Alkitab tidak bisa mengkhususkan sunnah. Ini pada masalah ketika datang dalil dari Quran yang khusus, kemudian datang dari sunnah yang umum. Apakah bisa dalil khusus dari Al-Quran ini mengkhususkan keumuman dari dalil sunnah? Menurut orang-orang Hanafiyah, sebagian dari mereka tidak bisa. Nah ini, menurut sebagian orang-orang Hanafiyah, tidak bisa. Dengan dalil apa? Disebutkan oleh para syurrah. Mereka berdalil dengan firman Allah SWT, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami telah turunkan kepada Muhammad ad-dzikra, yakni Al-Quran, untuk engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Tentunya dengan apanya berarti? Dengan sunnah. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi supaya Nabi jelaskan Al-Quran itu dengan apa? Dengan sunnahnya. Berarti menurut mereka yang ada itu Al-Quran, sunnah yang menjelaskan Al-Quran. Dan diantara bentuk penjelasan adalah taksis. Berarti kalau begitu kesimpulannya, ya sunnah yang bisa mentaksis Al-Quran. Al-Quran tidak bisa mentaksis sunnah. Nah, ini kata mereka, karena tidak ada dalil yang sharih, yang jelas. Paham ini? Dan juga diantara dalil yang mereka katakan, kenapa tidak bisa Al-Quran menghapus sunnah? Karena dalil yang menghapus itu mengharuskan dalil yang menghapus ini mengikuti apa yang dihapus. Maka kalau kita mengatakan Al-Quran, bukan menghapus, mengkhususkan. Kalau kita mengatakan Al-Quran mengkhususkan sunnah, berarti mengharuskan kita mengatakan Al-Quran ikut kepada sunnah. Itu menurut mereka. Paham ini? Tapi dibantah oleh jumhur. Karena jumhur berbeda pendapat dengan mereka. Dengan mengatakan Al-Quran bisa mengkhususkan sunnah. Paham ini? Al-Quran bisa mengkhususkan sunnah. Di antara dalilnya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan kami telah turunkan kepada Muhammad Alkitab, yakni Al-Quran, tibyanan likulli syai', untuk menjelaskan setiap sesuatu. Dan di antara kulla syai' yang dijelaskan oleh Al-Quran apa? As-sunnah. Masya Allah. Ada dalilnya juga. Dan di antara dalilnya juga yang lain, waqi' saudaraku.
Kenyataan. Kenyataan. Banyak dalil-dalil yang dari Al-Quran atau dari Sunnah dikhususkan dengan Al-Quran. Di antaranya sabda Nabi SAW, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Umum dari sisi mana ini? Perintah untuk memerangi siapa saja yang kafir kepada Allah. Siapa saja. Mau yang membayar jizyah, tidak membayar jizyah, pokoknya perangi. Tiba-tiba dikhususkan, dikhususkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wa la yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqqi minal ladina utul kitaba hatta yu'tul jizyah. Kata Allah, dan perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak pula kepada hari akhir, dan juga tidak mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya haramkan, dan tidak beragama dengan agama yang hak yaitu Islam, dari orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum kalian, sampai kata Allah mereka membayar jizyah. Seakan-akan Allah mengatakan kecuali di antara mereka yang membayar jizyah. Ini apa namanya? Pengkhususan, taksis terhadap keumuman hadits. Ini waqi' saudara, terjadi. Kalau kita tidak mengatakan bahwa Al-Quran mengkhususkan sunnah, terus apa maknanya ini? Hadits ini? Bagaimana makna ayat? Ini waqi'. Adapun balasan terhadap mereka, disebutkan bahwa tidak menghalangi, tidak menghalangi bahwasanya apa yang Allah turunkan atau apa yang Allah perintahkan untuk menjelaskan kepada Nabi atau kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka berupa Al-Quran, tidak menghalangi Allah yang menjelaskannya kepada manusia tapi melalui perantara Rasulnya. Tidak menghalangi Allah yang menjelaskannya. Paham tidak ini? Paham tidak? Kan apa yang Nabi jelaskan juga ini firman Allah. Tidak menghalangi itu terjadi. Paham tidak tak? Dan juga tidak menghalangi harus dalil yang mukhassis mengikuti mukhassisnya. Baik. Kemudian kata beliau wal mafhum, ini mukhassis yang kelima. Kita akhirkan insyaallah taala di pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. Wa atina al-afiyata was salamah. Innahu waliyyu dzalika wal qadir alaihi. Walhamdulillah.